Halo, kita jumpa lagi di materi analisa laporan keuangan. Untuk kali ini kita meneruskan analisa rasio yang kedua. Nah, kemarin kita sudah membahas kategori analisa rasio itu apa saja yang sudah kita bahas, yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Untuk analisis rasio yang kedua kali ini, kita akan mengupas tentang analisa solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, sekarang nih, fokus kita kali ini adalah rasio solvabilitas, profitabilitas, dan kita mulai dengan rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu berfungsi untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Kita mulai yang pertama adalah rasio utang terhadap aset, debt to asset ratio. Nah, rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Contohnya, kita ambil contoh 2014 dan 2015. Nah, untuk total aset 2014 dan 2015 adalah sekian. Total kewajiban 2014 dan 2015 Anda lihat sekian. Nah, rasio 2014 hasilnya adalah 58%. Rasio 2015 hasilnya adalah 69%. Nah, analisanya bagaimana? 2014 58% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. 58% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, sedangkan yang tahun 2015, 69% aset perusahaannya itu dibiayai oleh hutang. Jadi, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah yang lebih sedikit. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasio hutang terhadap modal atau debt to equity ratio. Rumusnya adalah total hutang dibagi total modal. Jika contohnya 2014 dan 2015 adalah angkanya sebagai berikut dan rasionya adalah tercermin 2014 ketemu 1,38 kali dan 2015 ketemunya adalah 2,27 kali. Kemudian analisanya bagaimana? Nih, 2014 perusahaan mempunyai hutang sebanyak 1,38 kali dari total modalnya. Nah, untuk 2015 bagaimana? Coba Anda analisa sendiri. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Coba Anda pikir dengan logika. Lebih baik yang lebih banyak atau lebih baik yang lebih sedikit? Nah, kemudian untuk rasio yang ketiga adalah utang jangka pandang terhadap modal. Long term debt to equity ratio. Rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi modal. Contohnya adalah nih, setelah dimasukkan rumus, rasio hutang jangka panjang terhadap modal untuk tahun 2014 adalah 1,24, sebentar, 1,24, sedangkan tahun 2015 adalah 1,94. Analisanya bagaimana? Untuk tahun 2014, perusahaan memiliki hutang jangka panjang sebanyak
1,24 kali dari total modal. Perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 1,24 kali dari total modal. Ya. Untuk 2015 bagaimana? Coba Anda analisa sendiri. Kemudian coba Anda simpulkan dengan menggunakan logika mana yang lebih baik, yang lebih besar, atau yang lebih sedikit. Kemudian nomor 4 adalah rasio laba terhadap kewajiban. Operating income to liability ratio. Nah, rumusnya apa? Laba operasi dibagi kewajiban. Contohnya, 2014-2015, rasionya tercermin adalah 2014 0,25, rasio 2015 adalah 0,21. Kemudian, analisanya bagaimana? Setiap Rp1 kewajiban, Rp1 mampu ditutup oleh 0,25 laba operasi. Atau dengan kata lain adalah besarnya laba operasi hanya 0,25%-nya kewajiban. 2015 bagaimana? Coba Anda analisa sendiri. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Coba Anda simpulkan. Bagaimana yang lebih banyak? Apakah yang lebih banyak lebih baik? Ataukah yang lebih sedikit itu yang lebih baik? Kemudian kita masuk ke profitabilitas. Nah, profitabilitas itu apa sih? Profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profit pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Nah, sedangkan rasio ini yang sering dibahas adalah profit margin, return on asset, atau kalian biasa menyebut ROA, kemudian return on equity atau biasa disebut ROE. Nah, sekarang kita melihat untuk profit margin. Nah, profit margin ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Jadi, untuk analisa profit margin ini, yang kita analisa apa? Yang kita analisa adalah laporan rugi labanya. Ya, rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode yang tertentu. Nah, rumusnya sendiri apa profit margin? Profit margin itu sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Jadi profit margin nanti satuannya adalah persen. Nah, profit margin ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Menunjukkan berapa persen pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya, semakin baik karena dianggap mampu. Perusahaan itu lebih mampu dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Nah, mungkin untuk contoh soal nggak perlu
saya berikan contoh soal, karena ini sudah sangat jelas, Anda tinggal praktek di laporan keuangan Anda masing-masing. Nah, kemudian untuk analisa yang kedua adalah gross profit margin. Nah, rumusnya apa? Gross profit margin adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Nah, rasio gross profit margin ini berfungsi untuk mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap dan biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Ya, kemudian yang ketiga adalah net profit margin. Net profit margin atau laba bersih. Margin laba bersih ini digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, rasio ini mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan. Semakin tinggi rasionya, semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke ROI, Return on Investment. ROI ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax yang biasa disebut atau disingkat dengan EAT. Jadi kalau kita singkat adalah ROI sama dengan EAT dibagi investasi kali 100%. EAT tadi apa? EAT adalah earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah investasi yang dikeluarkan. Ya. Semakin besar rasionya, semakin baik. Ya, tinggal Anda aplikasikan sendiri di laporan keuangan Anda masing-masing. Yang kelima adalah return on asset atau biasa kita menyebut ROA. Nah, ROA ini disebut juga rentabilitas ekonomis. Apa tuh? Rentabilitas ekonomis itu merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau kita biasa disebut dengan earning before interest and tax atau disingkat dengan EBIT. Nah, ROA sendiri rumusnya adalah EBIT dibagi total aktiva kali 100%. EBIT itu apa tadi? EBIT adalah earning before interest and tax atau biasa dikatakan kalau di laporan keuangan di bahasa Indonesia kan adalah
laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan atau EBIT dari aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya, semakin baik. Sekarang kita masuk ke rasio nilai pasar. Nah, rasio nilai pasar itu apa sih? Rasio nilai pasar adalah rasio perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku. Nilai buku itu apa? Nilai pasar itu apa? Coba Anda cari. Anda artikan. Nilai buku adalah, nilai pasar adalah. Nah, rasio pasar ini digunakan untuk apa? Rasio pasar ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan return atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal. Terus manfaatnya adalah untuk menilai kinerja saham di pasar modal. Yang menilai siapa? Oleh investor. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa para investor itu merasa perlu menilai kinerja saham di pasar modal? Karena keuntungan investasi saham diharapkan oleh para investor di pasar modal pada dasarnya terdiri atas dua macam. Keuntungannya ada dua. Yang pertama adalah keuntungan perubahan harga saham yang bersangkutan atau capital gain. Ini keuntungan jangka pendek. Yang kedua adalah keuntungan pendapatan berupa pendapatan dividen. Ini jangka panjang. Nah, apa saja rasio pasar itu? Yang pertama adalah earning per share atau kita biasa sebut dengan EPS. Nah, EPS ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan yang terkandung dalam satu lembar saham yang beredar. Rumusnya apa? Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Contohnya kita ambil contoh adalah Unilever. Tahun 2018 laba bersihnya sekian, jumlah saham yang beredarnya sekian. Nah, EPS-nya. Kita cari EPS tadi rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ketemu 119,39. Nah, artinya apa? Dalam satu lembar saham, perusahaan diperoleh laba bersih sebesar 119,39 rupiah. Nah, kemudian untuk PER, Price Earning Ratio. Price Earning Ratio ini digunakan untuk memprediksi kemampuan saham menghasilkan laba di masa yang akan datang. Rumusnya apa? Harga per lembar saham dibagi dengan laba per saham. Laba per saham tadi apa? Laba per saham adalah EPS. Jadi Anda cari EPS-nya dulu. Setelah cari EPS tadi baru bisa menghitung PER. Nah, kita ambil contoh adalah Unilever. Harga per lembar sahamnya misalnya ketemu 45.400. Laba per sahamnya tadi kita hitung
119,39. Nah, pernya adalah 45.000 dibagi laba per lembar saham, yaitu 119,39. Jadi pernya ketemu 380,26. Artinya apa? Artinya, investor mau membeli saham Unilever dengan harga 380,26 kali lebih besar daripada laba bersih per sahamnya. Nah, kita lanjut ke price to book value. Rasio ini menjelaskan valuasi harga per lembar saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Kita ambil, rumusnya, harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku saham. Contohnya, Unilever tahun 2018 harga per lembar sahamnya adalah 45.400, nilai buku per sahamnya adalah 1.104. PBV-nya berapa? PBV-nya adalah 41,1. Artinya, investor memberikan nilai valuasi 41,1 lebih tinggi dari nilai buku dalam laporan keuangan. Kesimpulannya apa? Nilai pasar lebih besar daripada nilai buku. Nah, dari analisa-analisa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian pelajari dari analisa rasio pertama dan kedua ini, kesimpulan yang bisa diambil apa? Di sini berikan batas-batas rasio keuangan. Anda bisa lihat untuk analisa likuiditas sendiri, current rasionya berapa? Maksimal 2. Quick rasionya berapa? 1 sampai 7. Nah, batasan-batasan ini coba Anda lihat, Anda bandingkan dengan rasio-rasio yang sudah kalian hitung. Kemudian, Anda bisa membuat kesimpulan. Dari analisa rasio yang kalian gunakan, bagaimana perusahaan kalian ini? Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Oke, jelas? Silahkan, jika ada yang belum jelas, bisa Anda putar ulang kembali. Demikian materi analisa rasio dari saya. Pertemuan yang akan datang, kita ketemu dengan analisa yang lain. Terima kasih.